الحمد لله الملك العلام اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان والإسلام ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن من سعادة المؤمن طول عمره مع حسن العمل. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya meriwayatkan satu hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Artinya, laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Maka dijawab oleh baginda alaihi salatu wassalam, yaitu orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, dan siapa manusia yang paling jelek Rasulullah? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh, yaitu yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Hadis sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang di dunia ini ketika dia diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala, beserta itu pula mendapat taufik untuk melakukan amal-amal soleh. Maka seorang mukmin yang soleh adalah yang apabila bertambah umurnya, dia akan bertambah melakukan kebaikan, bertambah tahun, bertambah bulan, bertambah hari, bertambah saat, dia akan terus melakukan amal-amal soleh dan selalu bertaubat atas segala kesalahan-kesalahannya. Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, ada dua orang yang masuk Islam, kemudian dua orang tersebut bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Wastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akharu sanatan. Salah satu dari dua orang tersebut itu meninggal wafat karena mati syahid, sementara yang satunya itu 1 tahun berikutnya baru wafat. Jadi yang mati syahid dulu, yang satunya 1 tahun berikutnya baru wafat. Akhirnya apa? Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Rasulullah itu bermimpi. Dia berkata, fa'uritul jannah faraitu fiha al-muakhkharah minhuma udkhila qabla syahid fa'ajibtu lidzalik. Apa mimpi dari Talha bin Ubaidillah? Dia diperlihatkan surga kepadanya, dan dia melihat dua orang yang mati tadi itu. Yang masuk ke surga pertama kali adalah orang yang mati kemudian, bukan yang mati syahid. Kemudian aku heran kepada hal itu. Dia berkata terus, fa asbahtu fadakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku heran, takjub, aku datang paginya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, bertanya, kemudian apa jawaban Rasulullah alaihi salatu wasallam? Alaysa qad shama ba'dahu ramadhana wa shalla 6,000 rak'ah atau kada wa kada rak'atan salatas sunnah? Bukankah orang yang mati 1 tahun kemudian itu telah melakukan salat, melakukan puasa Ramadan, dia telah salat fardu sebanyak 6.000 lebih rakaat. Kalau 1 bulan dianggap 30 hari, maka dalam 1 bulan salat fardu kita itu 17 kali 30 itu 510 rakaat. 510 kalikan 12 itu jumlahnya 6.120 rakaat. Kemudian apa kata Rasulullah juga? Au kada rakaatan salat sunnah.
belum lagi solat sunnahnya beberapa sekian rakaat selain solat yang fardu. Itulah dia punya waktu, ditambah waktu oleh Allah, umur ditambah, dia banyak melakukan amal-amal soleh. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan tahun yang kita lewati, bulan-bulan yang kita lewati adalah modal bagi kita, ra'sul mal, modal bagi kita untuk melakukan amal soleh. Maka orang yang bahagia, orang yang bisa memanfaatkan umurnya untuk melakukan amal-amal soleh. Dan orang yang celaka adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya, umurnya hanya untuk kemungkaran, maksiat dan hal-hal yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid berkata, yang artinya tahun itu adalah pohon dan bulan-bulan itu adalah batang-batangnya, hari-hari adalah ranting-rantingnya, dan jam-jam itu adalah daun-daunnya, dan nafas yang keluar masuk dari seorang itulah buahnya. Maka barang siapa yang nafasnya dipergunakan untuk ketaatan, maka buah pohon tersebut pasti akan bagus. Dan barang siapa yang mempergunakan nafasnya untuk kejelekan, untuk maksiat dan dosa-dosa, maka buahnya seperti buah handal, yaitu buah yang pahit yang bentuknya seperti timun, pahit sekali seperti timun. Terus berkata beliau, maka kapan akan memetik buah tersebut? Dia akan memetiknya kelak di akhirat. Dia akan merasakan siapa yang menemukan buah yang manis dan siapa yang menemukan buah yang pahit. Kemudian beliau terus melanjutkan, berkata, ikhlas kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah adalah pohon yang ada dalam hati, dan cabang-cabangnya adalah amal-amal saleh. Buahnya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan kenikmatan hidup di akhirat. Kenikmatan hidup di akhirat tidak akan pernah putus sama sekali. Maka orang yang bertauhid dengan benar di dunia ini, kata beliau, maka buah tauhidnya itu adalah kenikmatan hidup di dunia ini. Masyarul muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Tamaknya kita, inginnya kita untuk hidup panjang, itu tidak bisa terbantahkan. Semua dari masing-masing kita ingin hidup lama di dunia ini. Tapi yang jadi masalah, kalau hanya ingin hidup panjang tanpa amalan apa-apa, itu hanya kita mengharapkan kamiyah, kualitas hidup sekian puluh tahun, lebih dari 100 tahun, tapi tidak ada kualitas. Padahal yang kita harapkan ketika kita mengharap hidup panjang kepada Allah, kita juga mengharapkan supaya umur kita ini bermutu, nau'iyahnya juga diperhatikan, mutunya juga diperhatikan. Karena hidup panjang tapi tidak bermutu umurnya, itu adalah nikmah. Nikmah bukan nikmat. Nikmah pakai qaf, celaka. Hidup panjang tapi sia-sia hidupnya di dunia, itulah nikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-sekali orang kafir itu mengira bahwasanya kami memberi tangguh, menunda kepada mereka adalah kebaikan bagi mereka atau lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami menunda mereka, memberi waktu tangguh kepada mereka agar supaya mereka menambah dosa, liyazdadu isman, dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang sangat hina. Maka orang-orang kafir, masyarul muslimin, mereka oleh Allah Ta'ala ditunda, mereka itu umurnya diperpanjang, rezekinya diperbanyak, ditambah terus, kesehatannya juga, anak-anaknya, istri-istrinya. Itu bukan karena kebaikan yang ada pada mereka, tapi agar supaya mereka menambah dosa dan kelak akan menerima balasannya di akhirat. Oleh karena itu, ulama mengatakan bahwa minta umur panjang itu hukumnya makruh, kecuali kalau diikat dengan satu ikatan. Contohnya apa? Atalallahu baqa'aka umraka fi ta'atillah. Semoga Allah menambah umurmu untuk taat kepada Allah.
semoga Allah menambah umurku untuk terus taat kepada Allah. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi sekedar minta tambah umur, itu hukumnya makruh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua dari kita, sekali lagi, ingin hidup lama di dunia ini. Tapi sayang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak punya kuasa terhadap umur kita, kerana umur kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila tiba waktunya, mereka tidak bisa minta undur lagi, minta diundurkan lagi, dan juga wala yastaqdimun, tidak juga bisa mereka minta untuk dipercepat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam salah satu syairnya berkata, tu'ammilu fid dunya tawilan wala tadri, idza janna lailun hal ta'ishu ila fajri. Artinya, kamu bercita-cita berumur panjang dan kamu tidak tahu apabila masuk waktu malam, kamu tidak tahu apakah kamu masih bisa hidup sampai terbit fajar. Kemudian kata beliau, fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha dahran ila dahri. Berapa banyak orang yang sehat, sekali sehat, tiba-tiba mati tanpa adanya sakit. Dan berapa banyak orang yang sakit, dia masih hidup bertahun-tahun. Kemudian kata beliau, wa kam min fatan yumsi wa yusbihu aminan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang masuk waktu sore, masuk waktu pagi, dia aman-aman saja, sehat, tapi tiba-tiba kain kafannya sudah dirajut untuk kematiannya dan dia tidak tahu hal itu. Mas muslimin, mengakhiri khutbah ini, saya mengajak saya dan semuanya untuk mengingat hadis berikut ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan dari Jabir bin Abdullah, dari Ali bin Abi Thalib, semuanya sahabat radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kau, terserah kamu, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Wa habib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa yang kamu cintai, terserah kamu, cintai siapa yang kamu senangi, karena pasti kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan kerjakan apa yang kamu kerjakan, terserah kamu ma syi'ta fa innaka majziyun bih, sesungguhnya engkau pasti akan mendapat balasan. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, ringkasan dari khutbah yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bertaubat atas kesalahan dan dosa-dosa kita sebelum tiba ajal kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru ala taufiqih wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa badiru bit taubah qabla fawatil awan, waghtanimu ma baqiya min hayatikum fi ta'atir rahman. Ala wa sallu wa sallimu ala habibir rahman kama amarkum bidzalika man anzala al-Qur'an faqala jalla fi 'ulah
innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ila al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.